Oke, kembali lagi bersama saya, Deli Serta Nugroho dari Prodi D3 Manajemen Pasaran dengan NIM V452305. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester, yaitu sebuah proyek dari mata kuliah Marketing Research yang diampu oleh Bapak Lutfi. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan salah satu tools, yaitu Smart PLS. Oke, langsung saja kita masuk pada aplikasinya. Oke, jadi di sini kita sudah masuk pada aplikasi, yaitu Smart PLS. Jadi di sini langkah pertama yang akan kita mulai adalah kita akan membuat new project ya. Jadi di sini kita klik new project. Oke, di sini kita akan namai ujian UAS Marketing Research. Oke. Oke, jadi di sini sudah terdapat projectnya ya, dan di sini terdapat icon double click to import data. Jadi langsung saja kita masukkan data pada ini. Oke, di sini kita akan masukkan data tes data ini. Jadi data yang sudah dikirimkan oleh Lutfi di grup ya. Kemudian kita klik OK. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah terdapat beberapa indikator ya. Ada mulai indikator, kemudian indikator correlation dan RAW file. Oke, jadi step yang kedua yang akan kita lakukan adalah kita langsung aja masuk pada pet model dan kita namai S. Oke, di sini kita sudah masuk pada bagian variabelnya ya. Di sini kita akan membuat beberapa variabel, yaitu sebanyak 9 variabel, dengan cara kita klik pada bagian laten variabel di sini dan kita buatkan saja 9 lingkaran. Oke, ini sudah terdapat 9 variabel ya di sini. Oke, selanjutnya kita akan merapikan, karena di sini variabel yang ada belum rapi ya, masih berantakan. Kita akan rapikan dengan cara kita klik pada laten variabel 2 sampai ke 7. Dengan cara kita klik, kemudian kita tahan shift, dan kita pilih saja yang mana yang mau dirapikan. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pilih yang align select element left agar dia ke kanan ya. Ya, ke kiri maksudnya. Oke, kemudian pada laten variabel 1 ini kita akan rapikan lagi dengan cara yang sama, dengan kita mengklik variabel ini dan kita shift, kita klik variabel 1, 8, dan 9, kemudian kita klik kanan dan kita rapikan lagi yang top saja. Oke, jadi di sini sudah rapi ya. Oke, step selanjutnya apa? Step selanjutnya adalah kita akan mengubah nama-nama yang ada pada variabel di sini menjadi berapa nama. Contoh yang pertama adalah yang laten variabel kita ubah menjadi VR quality. Oke, kemudian untuk laten variabel 2 kita ubah menjadi perceive enjoyment. Oke, yang ketiga kita ubah menjadi perceive immersion. Kemudian yang keempat kita ubah menjadi perceive
usefulness. Kemudian variabel 5 kita ubah menjadi perceived cost. Yang keenam kita ubah menjadi perceived risk. Kemudian yang ketujuh kita ubah menjadi perceived complexity. Untuk yang ke-8 dan 9 kita ubah menjadi perceived value dan behavioral intention. Dan yang terakhir behavioral intention. Kita cek dulu VR quality benar, perceived enjoyment, perceived immersion, perceived usefulness, cost, kemudian risk, complexity, value, dan behavioral intention. Oke, setelah ini kita akan memasukkan indikator yang ada di dalam bagian kolom kiri bawah ini untuk kita pindahkan ke beberapa variabel yang ada di sini. Oke. Untuk yang VR quality kita masukkan dari CQ hingga ke VI 4 ya. Kita masukkan oke. Sepertinya ini kurang. Menyepet ya saudara-saudara. Untuk yang perceived enjoyment ini kita masukkan data yang ada di PE ini, PE1 hingga ke PE5. Oke, kemudian untuk yang perceived immersion kita masukkan yang PIM1 hingga PIM4. Masukkan, kita geser dulu ya. Oke, kemudian selanjutnya yang PU ini perceived usefulness kita masukkan dari PU1 hingga ke PU4. Oke, perceived cost kita masukkan PC1 hingga ke PC3, dan perceived risk kita masukkan PR1 hingga ke PR3. Kemudian perceived complexity kita masukkan PCOM 1 sampai ke PCOM 3. Untuk yang perceived value kita PV1 hingga ke PV3, dan behavioral intention kita masukkan BI1 hingga ke BI3. Karena di sini masih aur-auran ya. Oke, kita akan sedikit merapikan untuk bagian di sini. Caranya gimana? Caranya untuk yang perceived value ini agar tidak menabrak pada perceived immersion, kita klik kanan, kemudian kita klik yang bagian align indicator top. Oke. Untuk yang behavioral intention kita ubah untuk menjadi ke kanan, bukan ke kiri lagi ya. Dengan cara kita klik kanan dan kita ubah menjadi align indicator right. Oke, done. Oke, di sini sudah lumayan rapi ya. Oke, step selanjutnya apa? Step selanjutnya kita akan membuat reflektif ini dari yang indikator ke variabel. Di sini kebanyakan reflektif ya. Reflektif itu apa? Reflektif itu arah dari variabel ke indikator. Jadi arah dari variabel ini ke indikator. Dan pada aturannya kita diminta untuk
mengubah menjadi formatif. Formatif itu apa? Formatif itu adalah dari indikator ini ke variabel. Jadi dengan cara apa? Dengan cara kita akan klik kanan pada variabel yang VR quality ini. Kemudian kita switch between formatif atau reflektif. Oke, jadi arahnya sudah tertuju ke indikatornya ya. Ke variabelnya ya. Jadi yang kita ubah hanya pada VR quality saja. Oke, setelah ini apa? Setelah ini kita akan menghubungkan dari VR quality ke beberapa variabel yang ada. Untuk yang pertama kita klik connect ini dan kita arahkan dari VR quality ini ke perceive enjoyment. Yang kedua kita arahkan ke perceive immersion. Ketiga kita arahkan ke perceive usefulness. Keempat kita arahkan ke cost. Yang kelima kita ke risk. Yang keenam kita ke complexity. Oke, setelah ini dari perceive ini kita arahkan ke bagian variabel yang kanan. Kita perceive enjoyment ini kita arahkan ke value, kemudian immersion ke value, usefulness ke value, cost ke value, dan perceive risk ke value, dan yang terakhir complexity ke value. Untuk yang terakhir value kita arahkan ke behavioral. Nah, sini sudah menjadi warna biru ya, yang tadinya warna merah. Itu tandanya apa? Itu tandanya berarti ini dari variabel ini sudah mengkoneksi satu sama lain. Oke, jadi setelah ini apa? Setelah ini kita akan masuk pada bagian calculate. Kita masuk pada PLS algorithm. Oke, di sini tidak ada yang perlu diubah ya. Langsung saja kita klik yang start calculation. Kita tunggu. Oke, setelah ini sudah muncul path coefficient ya di sini. Oke, setelah ini kita klik yang order loadings. Di sini masih terdapat beberapa data yang masih merah ya di sini nampaknya, dan kita perlu menghilangkan data yang masih merah ini karena kita dijelaskan bahwa kita harus menghilangkan data yang ada di bawah 0,7 dan data yang masih merah-merah ini. Jadi kita akan hilangkan data yang ada di sini. Untuk yang pertama yang masih merah, kita hilangkan semua kecuali yang pada bagian VR quality ini. Untuk yang masih merah ada di PIM 2, PE1 dan PC1. PIM 2 kita catat dulu ya. PIM 2 sebentar. PIM 2 kemudian ada di PE1, dan selanjutnya ada di PC1. Oke, kita langsung saja masuk pada bagian ini, bias marketing research yang ini yang algorithm. Nah, setelah kita klik yang PLS algorithm tadi, di sini muncul beberapa sudah muncul data-datanya ya, angka-angkanya. Tadi kan belum. Nah, sekarang sudah muncul karena kita klik yang PLS algorithm. Oke, setelah ini kita hilangkan beberapa indikator tadi yang masih merah. Tadi ada PC1. PC1 kita ini hilangkan saja dengan cara klik kanan, kemudian kita select dulu, kita klik kanan, kemudian dan kita delete PC1, kemudian PE1, klik kanan dan kita delete, dan yang terakhir ada di PIM 2. PIM 2 kita klik kanan dan kita delete.
Oke, setelah ini apa? Setelah ini kita akan mengulangi dengan cara kita klik calculate, kemudian kita PLS algorithm. Oke, ini tidak ada yang perlu di setting ulang ya. Kita tunggu. Oke, dan kita masuk pada order loadings. Nah, di sini sudah hilang ya beberapa indikator yang masih merah tadi. Yang masih merah di sini ada VR quality, dan VR quality ini tidak perlu kita hilangkan. Oke, sudah selesai. Jadi sekian penjelasan terkait ujian akhir semester mata kuliah marketing research. Saya Deli Serta Nugroho pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.